Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma. Yang terhormat pada Ustadz Dadang Romansyah SEAKCA SASMN selaku Managing Partner KCA Syariah Romansyah dan Anwar, dan yang terhormat pada Bapak Ibu peserta webinar keuangan Yayasan Islam Yayasan Allah Berbahagia ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri acara webinar keuangan Yayasan Islam dan tema menyusun laporan keuangan Yayasan sesuai standar ISAK 35. Tak lupa salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin amin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Erna selaku pembawa acara webinar malam hari ini. Izin membacakan runtut tata acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara malam hari ini buka, marilah kita buka bersama-sama dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nantikan, yakni pemaparan materi webinar keuangan Yayasan Islam menyusun laporan keuangan Yayasan sesuai standar ISAK 35 oleh Ustadz Dadang Romansyah SEAK CA SASMM selaku Managing Partner KCA Syariah Romansyah dan Anwar. Kepada Ustadz Dadang Romansyah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Erna ya Ya, sama-sama. dari Wakaf Mulia Institute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erna, suara saya diterima dengan baik di sana? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya, baik. Eh, yang saya hormati Mbak Erna selaku pembawa acara serta pengurus Wakaf Mulia Institute ya, Bapak Ibu peserta webinar eh, menyusun laporan keuangan yayasan ya sesuai dengan standar akuntansi SAK 35 atau dulu kita lebih mengenal mungkin PSAK 45 ya, akuntansi non profit. Eh, Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan ya, ini kegiatan rutin setiap pekan ya, Jumat malam yang kita adakan kerjasama antara KJA Syariah Romansa Anwar dengan Wakaf Mulia Institute ya, di mana kami KJA Syariah banyak mendampingi lembaga-lembaga filantropi Islam ya, sama mungkin seperti Wakaf Mulia salah satunya Nazir Wakaf ya. Tapi kami banyak juga sekolah-sekolah, kemudian lembaga zakat ya, amil ya, atau yayasan-yayasan. Nah, sehingga ini ketemu ya, ternyata eh, teman-teman Nazir Wakaf yang notabene badan hukumnya itu adalah yayasan gitu ya, eh, ada beberapa permasalahan yang dihadapi gitu ya, karena Nazir Wakaf itu tidak berdiri sendiri gitu ya. Walaupun ada Nazir Wakaf yang menyatu aktivitasnya dengan yayasan dan yayasannya tidak punya aktivitas lain selain Nazir Wakaf. Nah, ini lebih mudah secara penyajian laporan keuangan dan secara pelaporan pajak begitu. Tetapi kenyataannya di Yayasan Islam itu atau payung hukum Nazir-Nazir Wakaf ya, itu mereka aktivitasnya tidak hanya sekedar nazir gitu yang mengumpulkan dana-dana wakaf kemudian mengelola dan mendistribusikan hasilnya atau manfaatnya kepada mauquf aleh gitu ya. Bahkan banyak nazir-nazir wakaf yang eh, terancam keberlangsungannya gitu ya, secara kelembagaan akibat permasalahan di yayasan. Mulai dari saya bahkan menghadapi ini yayasan besar Islam di Indonesia ya, lembaga dakwah
terbesar mungkin ya di Indonesia. eh Awalnya punya kampus gitu ya. Saya juga lama sebagai klien saya ya gitu mengaudit eh, najir wakafnya, mengaudit ya lembaga zakatnya dan mengaudit yayasannya. Itu udah hampir 5 tahun saya jalanin ya sebagai klien saya. Tetapi berawal dari yayasan ini punya kampus gitu ya, punya kampus, kampusnya itu akan diakreditasi gitu ya. Kemudian pada saat diakreditasi, eh, mereka minta laporan SPT badan hukumnya yayasannya dan ternyata dari sejak berdiri sampai sekarang itu yayasannya belum pernah lapor pajak gitu. Nah, kemudian akhirnya kita urus tuh ya karena laporannya sudah audited ya gitu, tinggal ngurus lapor pajak. Dia tidak bisa lapor eh, pajak NPWP badannya itu pada saat pengurus-pengurus yayasannya tidak melaporkan SPT pribadinya. Itu ya diminta syarat eh, tidak aktif tuh udah bisa diaktifkan tuh pengurus NPWP eh, yayasannya. Syaratnya harus diminta NPWP masing-masing pengurus yang tercantum di dalam aktenya itu ya melaporkan SPT tahunannya. Nah, kemudian eh, dia juga menjalankan potongan PH21 atas dosennya. Tidak bisa lapor juga tuh gara-gara badannya tidak belum lapor pajak begitu. Maka dari situ penting menyajikan laporan keuangan. Dan masalahnya nih yang belum lapor nih sekarang ini seperti orang nggak punya BPJS gitu ya. Beberapa layanan publiknya itu bukan tersendat lagi ya, tertahan, tidak bisa dilayani gitu. Misalkan kadang mau bikin SIM gitu ya. Eh, nah itu di yayasan banyak begitu tuh. Baru tuh kampusnya itu bisa setelah itu selesai gitu ya. Nah, akhirnya di Wakaf Mulia juga karena banyak pertanyaan, sementara pertanyaan tentang pajak ya, karena saya juga tidak menguasai lah tentang aspek pajak, karena saya juga biasanya menggunakan konsultan ya, untuk menghitung PPh badan dan lain-lain gitu ya di lembaga. Nah, sehingga saya nggak begitu paham secara teknis gitu ya. Akhirnya kita juga punya webinar khusus pajak untuk yayasan ya, Mbak Ena ya. Di malam apa nanti mungkin bisa diinformasikan. Ini penting gitu ya, untuk menjaga kelangsungan umat. Nah, masalahnya adalah badan ini tidak bisa lapor kalau tidak ada laporan keuangannya. Nah, masalah lagi adalah ini yayasan saya sendiri ya gitu di kampus ya di STCB kita lapor ya, bahkan ikut teks amnesti 2017 ya. Ini sekarang ini ditagih, dikirimin surat gitu. Bantu tahun lalu juga sama. Tiba-tiba atas surplus kita itu ditagih 500 juta. Yang sekarang itu diminta menjelaskan semua akun-akun beban. Jadi waktu kita diskusi, nah alhamdulillahnya kita ya nggak kosong-kosong amat. Jadi mereka itu nembak aja asalnya gitu. Jadi itu tuh supaya minta penjelasan, supaya mereka dapat target, udah mana aja yang bisa dapat. Nah, hanya pada saat kita bisa menjelaskan aman. Cuma memang mereka tetap, Pak, ini bayarlah, ini target saya dikejar atasan nih, gitu, kejar target harus dapat pemasukan begitu. Ya, sekarang kita dulu kita punya asumsi sama bahwa yayasan itu kan bebas pajak gitu. Ternyata itu tidak bebas pajak yayasan itu. Nah, cuma aspek penerimaannya itu bukan objek pajak. Tapi ingat waktu uang digunakan oleh yayasan, misalnya yayasan punya dapat sumbangan, ya termasuk juga najir wakaf, sekolah gitu ya, itu penerimaannya bukan objek pajak. Waktu digunakan, dibayar sebagai honor, dibayarkan sebagai upah dan lain. Nah itu dua nanti dikejar potong pungut bahasanya itu waktu digunakan. Nah itu dasarnya dari mana pasti akan diminta laporan keuangan. Nah oleh karena itu kita mungkin Bapak, saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu teman-teman yang malam ini hadir ya, untuk menjaga kelangsungan umat, apa manfaat keberadaan lembaga kita yang harus dijaga begitu ya, jangan sampai gara-gara yayasan tidak punya laporan keuangan. Karena yayasan tuh pajak tuh sederhana banget ya. Kalau kita tidak punya laporan keuangan, udah nanti narik mereka tuh rekening koran kita.
Ya semua pemasukannya udah dihitung mereka menurut perhitungan mereka. Kalau kita tidak bisa menjawab, tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menghadirkan gitu ya. Dan saya rasa kepentingan kehadiran yayasan ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan perpajakan gitu ya, tapi bentuk pertanggungjawaban kita kepada umat stakeholder kita ya, kepada pemberi amanah ya. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Mungkin ya kita kadang-kala ditanya petugas pajak saja sudah tidak bisa menjelaskan gitu ya. Bagaimana kalau kita diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala ya, kita sudah dikasih amanah gitu ya. Nah, itu pentingnya sehingga kita perlu di tryout gitu ya, ditanya auditor, ditanya petugas pajak, lancar semua. Nah, maka yang saya jalankan di aktivitas di lembaga dimanapun adalah yang susah itu adalah mengakal-ngakalinya ya. Tapi kalau apa namanya dijalankan aturan itu paling enak gitu. Tidak susah ya, tidak susah. Oke, maka kita akan memulai dari situ ya, apalagi juga menjaga hak dan kewajiban ya. Banyak sekali yayasan-yayasan yang besar itu bubar, berantem, sampai kampusnya juga mahasiswanya terlantar, gedungnya juga akhirnya tidak termanfaatkan. Ya itu, nah mudah-mudahan kita terhindar dari itu dengan cara menjaga amanah ini dengan baik. Ya, baik. Ini sebagai pengantar diskusi saja mungkin ya. Jadi eh, yayasan ini kira-kira seperti ini ya kalau di perusahaan ya. Saya nggak tahu nih coretan-coretan ini dari mana nih. Sini kelihatan nih. Ngilanginnya. Nggak bisa hilang ya. Jadi kalau kita baca laporan keuangan secara umum mungkin ya, kita berbicara yayasan dulu, itu seperti seperti ini kira-kira, aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Kalau bahasa akuntansi ini namanya persamaan akuntansi gitu ya. Dulu mungkin eh, aktiva ya. Nah, sekarang ini kita sudah berubah jadi aset, liabilitas, dan ekuitas gitu ya. Ini ya kita bahasa yang dulu-dulu gitu ya. Jadi kalau asetnya 100, kewajibannya 70, berarti modalnya 30. Kalau kita cari modal berarti modalnya 30, aset dikurangi kewajiban gitu. Kalau punya kewajiban berarti aset dikurangi modal. Nah, itu rumus sederhana gitu ya. Nah, kalau aktiva biasanya dulu di aktiva lancar sama aktiva tetap. Jangka pendek, jangka panjang kewajibannya modal. Nah, kalau di bahasa sekarang gitu ya, mungkin bahasa di ICAK 35 yang sudah kita adopsi, Bapak Ibu yang menyusun laporan keuangan mungkin ya perubahannya, jadi istilahnya sekarang jadi aset sama dengan liabilitas ditambah aset neto. Gitu. Kalau dulu saldo dana gitu ya bahasanya. Kalau di ini equity ya tadi kalau di perusahaan umum. Sama asetnya aset lancar tetap, jangka pendek, jangka panjang, liabilitasnya, kemudian di yayasan itu tidak ada modal di setor, yang ada adalah setoran awal hibah yaitu dari para pengurus. Nah ini hati-hati Bapak Ibu, saya punya kasus begini ya, kemarin ada yang konsultasi pengurus yayasan. Mungkin sekitar 10 tahun lalu para penghuni perumahan baru gitu ya butuh sekolahan gitu ya, butuh sekolahan. Dia rumahnya dijadikan tempat sekolah PAUD TPA gitu ya. Kemudian punya rezeki semakin banyak siswanya, beli tanah gitu ya, tanah kemudian dibangun tuh kecil. Nah makin besar mengikutnya tuh, tanahnya uangnya pakai bank pribadi. Akhirnya nyewalah pasos-pasumnya, dibangun gedung tuh. Bayar sewa bulanan 40 juta ya per bulan. Tahu-tahu berantem sekarang itu gitu ya. Kemudian yang bersangkutan nih sebagai ketua yayasan gitu ya. Dia akhirnya udah karena dituduh sama pengawas pengurus yang lain itu memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, dia keluar tuh. Eh, dan meminta aset-asetnya dia yang dulu udah dikeluarkan untuk yayasan itu dikembalikan. Sementara tidak ada perjanjian tertulis apakah itu pinjaman gitu atau apa, padahal karena tadi ya kalau masih kecil kan biasanya guyup gitu, akur gitu ya. Udahlah berkorban lah gitu lah. Nah, waktu berantem udah besar lain lagi ceritanya gitu. Apalagi para pengurus baru-barunya yang tidak tahu filosofi dulu kayak apa perjuangannya gitu. Nah, kemudian ada yang ngerti tuh salah satu pengurus, kalau aset yang sudah masuk ke yayasan tidak ada perjanjian utang piutang, itu semuanya milik yayasan. Gitu ya. Dan kalau itu, ya itu benar ya benar saya bilang begitu.
terlepas dulu minjemin uang 50 juta, bahkan sekarang ini yayasan minjam uang ke bank, rumah dianya yang dijadikan jaminan gitu ya, yang bersangkutan tuh. Nah itu gampang karena tinggal sertifikatnya minta dibayar lunas ke sana, sertifikatnya diambil. Memang uangnya uang dipakai yayasan. Nah jangan sampai terjadi seperti itu kira-kira gitu ya. Nah ini mungkin satu simulasi ya, kalau apa ini buat yayasan-yayasan yang baru mungkin ya saya akan membahas ini dulu kira-kira ini logika laporan keuangan disusun lah kira-kira gitu. Nanti mungkin buat ini aja. Nah, saya ingin bicara dari sini sebagai pengantar diskusi. Yayasan Islam itu biasanya ada lembaga pendidikan, ada unit bisnis, ada unit sosial. Kalau kita pilih, ini biar memudahkan Bapak Ibu, teman-teman menyusun laporan keuangan ya. Bukan hanya yayasan Islam sebenarnya ya, yayasan semua yayasan, badan hukum yayasan, kecuali sekarang kalau dulu yayasan itu badan hukum untuk klinik rumah sakit. Nah, sekarang tidak ya, ya klinik rumah sakit harus PT. Nggak saya masukin di sini. Makanya sekarang kalau yayasan punya klinik rumah sakit di unit bisnis PT ya sekarang. Kalau dulu itu jadi badan hukumnya yayasan. Lembaga pendidikan kira-kira ada mau formal ya ke TPA, SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi banyak juga yang lembaga training kemarin yang ikut ada pemberdayaan gitu ya, memberikan training-training keahlian yang sifatnya non formal itu juga banyak yang dilakukan oleh yayasan gitu ya. Baik gratis maupun berbayar ya. Kemarin bahkan ada peserta yang dari ini Mbak ya, LPK ya, yang pendidikan bahasa Jepang kemarin minggu lalu tuh itu murni bisnis dia bilang ya, makanya kenapa PN pajak juga gitu ya, karena dia berbayar siswa apa namanya pesertanya lah gitu ya, dilatih bahasa Jepang kemudian dikirim ke Jepang untuk jadi tenaga kerja di sana begitu. Gajinya juga lumayan ya dibanding di Indonesia, terlepas biaya hidupnya tinggi ya. Ponakan saya di sana ya, biayanya mungkin hampir sekitar 75 jutaan habis biaya pendidikan selama 6 bulan gitu ya. Tapi gajinya di sana di perusahaan packaging makanan ringan ya gitu itu 17 juta terima per bulan. Saya mikir nih bosnya berapa ya. Ponakan saya lulusan SMK analis gitu ya, kerja di sini setahun di rumah sakit besar gajinya cuma UMR gitu ya, di sana 17 juta ya. Saya aja yang sudah hampir udah mau pensiun gitu ya, kerja mungkin gaji pokoknya nggak nyampe segitu gitu kalau dari satu tempat. Itu menandakan bahwa betapa sejahteranya di sana ya secara materi mungkin. Lepas dari secara religius ya, di sana kayak banyak rumah-rumah hantu ya, kosong tanpa penghuni karena orang-orangnya sudah tidak mau beragama dan tidak mau menikah ya, atau menikah tapi nggak mau punya anak. Dibilang punya anak itu ribet, ya, makanya lebih banyak senangnya kucing daripada anaknya gitu ya. Nah, itu terlepas dari berbagai ininya ya, tapi secara ekonomi luar biasa. Nah di Indonesia kira-kira begitu yang berlaku ya. Sampai perguruan tinggi lembaga pendidikan itu. Nah maka bagaimana laporan keuangan? Nah kita harus punya laporan keuangan lembaga pendidikannya. Ya itu masih pakai Mbak Isak 35. Tapi harus bisa dipilah berdasarkan tingkatan jenis pendidikannya. Maksudnya dipilah penerimaannya, bebannya ya yang memungkinkan. Bagaimana kalau gabungan nanti kita diskusikan. Termasuk kampus. Kalau kampus biasanya per fakultas, per program studi gitu ya. Ininya. Kemudian berikutnya unit bisnis. Nah, ini hubungannya dengan yayasan sama sekali tidak ada. Unit bisnis itu kalau yayasan punya PT, dia hanya hubungan kepemilikan sebagai pemegang saham saja investasi pada PT. Nanti PT-nya berbisnis, dapat usaha apapun ya, ada CPPT, unit jasa, koperasi dan lain misalnya gitu ya. Maka dia hanya dapat hasil kalau PT dividen gitu, koperasi SAU mungkin gitu ya, atau unit jasa lain itulah pendapatan di yayasannya nanti gitu ya. Tapi PT-nya lapor tersendiri pakai dulu pakai etap ya, entitas tanpa akuntabilitas publik. Kalau sekarang 2025 pakai EP ya, entitas privat. SAK Indonesia untuk entitas privat. Nah, itu beda, kita tidak membahas unit bisnis di sini ya, karena mungkin sudah terlalu banyak lah. Tapi bagaimana hubungan ke yayasannya nanti? Nah, sekarang Pak Dadang gimana kalau unit bisnis nggak punya badan hukum ya? Ada minimarket di sekolahnya gitu ya. Koperasi yang nggak berbadan hukum, koperasi-koperasian. Tapi itu aktivitas yayasan gitu. Punya warung, punya isi ulang ya. Ada beberapa yang begitu. Nanti kita akan jadi bahan diskusi ya kalau di aktivitasnya bisnis, tapi itu bagian dari amal usaha yayasan. Sosial, Laz,
Ini salah satunya ya lembaga zakat, baik mulai Lagnas, provinsi, kota, kabupaten, dan MPZ sekalipun UPZ itu diatur tersendiri. Ada yang disebut dengan PSAK 109 dulu, sekarang namanya 409 ya. Akuntansi zakat infak sedekah, laporan sendiri nanti kalau hubungannya dengan yayasan kira-kira seperti apa. Ada bahan diskusi. Yang kedua itu nazir wakaf, mengelola aset wakaf. Ini juga diatur PSAK-nya sendiri di 40412 ya dulu 112 akuntansi wakaf gitu ya kira-kira. Nah, gimana implementasinya? Ini mungkin untuk bahan kita diskusikan ya. Silahkan saya biar menjelaskannya sesuai dengan yang diperlukan dan bahkan mungkin kalau boleh sekalian nanya dan sekalian biasanya ada perkenalan dulu Mbak Rina ya, mungkin sekaligus dari lembaga mana ya, di lokasi mana dan Bapak Ibu posisi sebagai apa ya supaya saya tahu apa namanya aktivitas yayasannya atau ada yang baru mau buat atau ini mungkin silahkan monggo untuk bahan diskusi. Saya kembalikan ke Mbak Erna. Hmm. Baik, terima kasih kepada Ustadz Dedang Romansyah atas pemaparan materinya. Eh, Acara selanjutnya yaitu diskusi dan perkenalan. Perkenalan pertama bisa dimulai dari eh, Boleh Kak. pertanyaan dulu mungkin sambil Oh nanti ya, menjelaskan gitu kalau ini boleh oh ya. bertanya. Silakan, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Via chat atau lewat raise hand ya bertanya langsung boleh gitu nanti atau yang tidak memungkinkan bisa via chat silahkan ditulis aja nanti mungkin dibacakan sama Mbak. Kalau nggak ada yang nanya nanti saya yang nanya nih satu-satu nih saya sebut ini ya mungkin kayaknya pingin ditanya mungkin Mbak Ena nih apa kita tanya aja Iya. kita kasih pertanyaan ya dibalik nanti Mbak jelasin. Mungkin saya pengen mulai dari Pak Supriyadi nih di mana lembaga apa nih boleh oh ini di apa nih ada di chat ada Oh, masih di ini jalan masih di katanya. jalan Ustadz. Hati ya di jalannya di DJ. Ah, ini Pak Supriyadi. Oke. Boleh Pak Supriyadi dari mana nih lembaganya? Di bagian apa dan aktivitas yayasannya kira-kira apa sekarang Pak yang berjalan? Eh, ya, terima kasih Pak. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya kebetulan di Makassar, Ustaz. Masya Allah, Indonesia Timur ya. Ya, Makassar Timur apa tengah sih? Tengah. Indonesia Tengah. Tengah ya. Siap, siap. Lanjut Pak Eh, Supriyadi. Kebetulan ada ini apa bergabung dalam suatu yayasan, tapi yayasan ini ya baru, Ustaz. Jadi eh, Eh, kebetulan juga saya dikasih amanah sebagai bagian eh, bendahara. Hanya saja karena Oke. baru dan belum punya pengalaman eh, sama sekali dalam tata kelola keuangan dan Pak laporan. Supriyadi, backgroundnya Pak Supriyadi apa? Background Kalau pendidikannya? background akuntansi, akuntansi, Pak. Alhamdulillah. Hmm. Cuma biasanya akuntansi bisnis ya yang kita Nah, pelajari betul. ya. Jadi apalagi yayasan kan beda-beda gitu. Jadi butuh Tuh. Pak pendalaman Supriyadi, lagi. boleh sedikit. Tadi dibilang yayasannya baru. Nanti ada dua hal Pak versi pajak ya. Baru itu memang baru mengurus badan hukum dan menerbitkan NPWP atau yayasannya udah lama, NPWP-nya juga udah lama gitu. Atau aktivitas yang lama baru, legalitas yang baru. Nah, agak apa? Yang gimana maksud baru ini? Kalau yayasan kami ini Pak, dia memang baru dibentuk sehingga Oke, eh, secara legalitas sudah ada. oke. Hanya saja aktivitasnya Bentar. itu ya Legalitasnya tahun berapa? Di tahun lalu kan tidak salah Pak, tahun lalu. tahun lalu, Ya, 2023-an gitu ya. ya 2003. Terbit NPWP-nya aja ke sama. Nah, betul. Itu lebih aman nih. Berarti kan, tapi 2024 itu, berarti tahun lalu itu 23 ya, sampai Ya 4 ya. 2003. Nah, 2024 kemarin itu sudah punya kewajiban melaporkan laporan tuh harusnya. Hmm, Walaupun nihil ya, walaupun nihil. betul, betul. Nah, ini aktivitas sekarang sudah berjalan atau belum? Jalan masih sangat minim, Ustaz. Apa yang sekarang berjalan nih? Eh, jadi pemasukannya itu karena kan bergerak kayaknya masih di ini, masih di sosial donasi. Jadi
lebih Oke, ke ini fokusnya itu bagaimana eh, mengumpulkan dan memfasilitasi donatur untuk berdonasi dan kita menyalurkan ke panti oke, asuhan dan seterusnya seperti itu. siap, siap. Mirip lembaga zakat lah, charity ya gitu ya. Ah, betul, Ustaz. Cuma belum punya izin operasionalnya ya, berarti sebagai LAZ atau kemanusiaan Belum, dari belum, Ustaz. masuk Masih dari karena Dinsos, dari Kemensos belum juga. belum juga, Ustaz, sama sekali belum juga. Baik, jangan sampai kayak yayasannya siapa tuh sekarang yang bantu Agus. Masya Nah, Allah. itu no, pengacaranya aja nggak paham itu. Yayasan punya punya izin nggak? Yayasan itu kan legalitas badan hukum ya. Nah, cuma ada izin operasional memang kalau itunya ya. Siap, berarti itu ya. Nanti lebih mudah Pak Supradi ya. Yang baru-baru ini justru, pokoknya nanti saya akan perlihatkan ya. Eh, saya bahas tuh tadi tuh yang waktu ada penerimaan, pengeluaran, nanti seperti apa. Oke, saya teknis dari sedikit saya ini kalau Baik, memang Ustaz. Kasih, ada Ustaz. pertanyaan dulu atau cukup itu? Cukup itu saja, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Supradi. Saya bisa nangkap nih kalau baru begitu nanti saya akan simulasi seperti yayasan ini pertama kali berdiri harus seperti apa, gitu ya. Betul, Simpel, betul, Ustaz. karena enak kalau ini apalagi aktivitasnya belum banyak. Artinya Betul. kalau ada aktivitasnya berkembang besar tuh sudah tidak pusing. Ini yang pusing itu baru nyadar setelah besar, itu ya. Tapi saya tetap salut, eh, pengelolaannya belum bagus aja udah besar gitu. Apalagi kalau dikelola dengan baik gitu Pak. Maka tugas kita seperti Pak Supriyadi nih baru akan beraktivitas gitu ya, legalis baru setahun tapi udah semangat untuk belajar. Insya Allah. Makassar udah jam 9 dan jam 10 ya di sana Betul, ya. Ustaz. Sudah jam Iya. setengah 10, Ustaz. Baik. Makasih Pak Supriyadi. Ini Sama, Ustaz. saya boleh silahkan mau saya tunjuk atau lanjut langsung nih, apalagi sekalian bertanya. Iya, minta nomor ibu. Ini mau Gimana nih? aktivitas. Di tab udah ada belum? Belum juga ya, Pak Erin Erna ada? Kamu Terus ada kontrol? lagi. Iya, Belum ya? tadi nyimpennya di mana? Belum ada Ustadz. Nah, ini Ibu Dr. Muslih Dahlan ini mau bertanya atau gimana on off ini on open mic? Sekalian perkenalan Bu. Ibu apa mohon maaf nih. Eh, Iya, Oh, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Kebetulan Tegal ini Pak ya, saya King lagi Tegal. di Nih. jalan. Iya, Masya. Ustaz, mau Silakan, tanya ini silakan. aja. Kenalan dulu Jadi, Pak. Pak, silakan kenalan dulu Pak. Dapat dari yayasan apa, aktivitasnya iya, apa? Ya. saya Dr. Muslih Dahlan dari Kota Tegal, Masya dari Allah. PWI Kota Tegal. Kebetulan kamu tuh. Badan Wakaf Indonesia. Iya, Abang sana Pak ya, Pak Dokter. Badan Nah, Wakaf Indonesia. posisi Kota sebagai apa Pak Dokter, izin kalau boleh tahu, di pengurus? Ketua PWI Kota Tegal. Masya Allah, langsung tuanya ini turun. Ada staf yang ikutnya ini? Pripun? Ada staf yang Bagaimana? ikutnya bagian keuangannya atau bagian accounting, finance? Ya, apa? eh, jadi mohon maaf di kami memang baru baru dibentuk BWI kemarin itu karena apa? Oh, Jadi untuk aktivitasnya kita ya, sedang mulai sebetulnya menggagas tentang ya, wakaf uang. baik, baik, baik. Nah, tapi memang kami eh, ya mempunyai konsen untuk apa namanya ya namanya ilmu ya. Jadi Betul, kami betul. sering mengikuti seminar-seminar tentang wakaf yang diselenggarakan oleh eh, Yayasan Mulia. Hmm, Beberapa waktu yang lalu tentang keuangan yayasan ini pernah diterangkan bahwa untuk yayasan ini memang ada yayasan sosial dan yayasan pendidikan. Dan untuk istilahnya itu memang berbeda-beda ya. Kalau untuk PT kan namanya neracanya ada laba rugi. betul, Pak. Kemudian untuk yayasan sosial itu menggunakan surplus defisit, tapi untuk lembaga pendidikan, yayasan pendidikan itu pakai sisa lebih atau sisa kurang gitu gitu. Kira-kira begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau untuk di lembaga pendidikan kan untuk sisa lebih itu harus habis atau harus dipergunakan ya untuk supaya tidak kena pajak gitu.
itu kan Ya, harus dengan waktu 4 tahun harus betul. di Betul. apa namanya diinvestkan kembali ke Digunakan untuk pengembangan lah. ya, pengembangan ya. Nah, Iya. sementara untuk yayasan sosial ini apakah sama seperti itu atau tidak? Nah, kemudian untuk PSK-nya itu memang ada eh, apa namanya berbeda dengan PSAK yang misalnya kita eh, apa namanya badan hukum misalnya kayak PT atau CV atau enggak ya itu. Iya. Eh, itu dulu mungkin anu Baik, Ustaz. baik Pak Dokter. Terima kasih nih atas perkenalannya dan subhanallah nih bisa ikut malam-malam begini di tengah kesibukannya luar biasa nih semangat untuk umatnya ya. Saya memahami maksudnya. Pertama begini Pak Dokter ya. eh Baik, sebenarnya begini, eh, yayasan itu secara umum itu adalah subjek pajak ya. Maka dia waktu mau izin pendirian setelah punya akte harus ngurus NPWP. Artinya secara organ badan itu adalah subjek pajak gitu ya. Nah, tetapi di undang-undang perpajakan ya ada pengecualian gitu ya. Objek pajak itu artinya penerimaan dikurangi pengeluaran atau beban gitu itu laba. Nah, di sama perlakuannya seperti laba perusahaan intinya ya. Mau sisa lebih atau surplus defisit ya sama istilah itu ya. Tapi di undang-undang itu ada pengecualian untuk yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan gitu ya. Maka kemarin yang pendidikannya formal bisnis ya yang pendidikan bahasa saya mungkin itu dia tidak masuk kategori eh, yayasan pendidikan biasa. Saya nggak tahu apa salah persepsi atau gimana. Karena bahasa seperti itu, biasanya pendidikan itu tertunda kewajiban pajak badannya Pak Dokter ya, surplus atau Ya. lebih labanya itu tertunda betul sampai 4 tahun ya. Tapi ada syarat nih Pak Dokter untuk jadi gugur ya. Pertama, contohnya misalnya tahun 2020 ada surplus yayasan taruhlah 100 juta gitu ya. Berarti dia kan wajib lapor pajak tahun 2021 sebelum April ya, sebelum akhir April, 28 April. Kewajiban melaporkan pajak badannya ya. Ini sama Iya, iya. seperti perusahaan biasa, dia tanggal jatuh temponya juga sama, dia wajib lapor dan lapornya wajib laporan keuangan karena badan hukum ya. Nah, supaya bebas tadi tertunda kewajiban perpajakannya, waktu atas surplus lebih ini yayasan harus membuat rencana alokasi surplus, Pak Dokter. Oh, Jadi begitu. gunakan untuk apa? Ini Rencana. syaratnya ya untuk bisa bebas nih. Ya. Eh, Rencana alokasi surplus. Jadi 200 juta ini tahun depan mau dipakai apa? Atau dalam 3 tahun silahkan gitu ya. Nah, kemudian oke itu nihil nih laporan pajak badannya. Ya. Tapi kewajiban-kewajiban perpajakan yayasan yang lain itu sama sekali tidak ada yang gugur. Oh, Ya, ya. Ya. penerimaannya selama itu sumbangan, hibah itu bukan objek pajak. Tapi Bukan. atas sumbangan yang digunakan untuk bayar honor, kecuali kalau diserahkan lagi ya gitu ya, disumbangkan Ya. lagi ke Ya. penerima manfaat gitu ya, itu bebas Ya. pajak lagi gitu ya. Tapi ingat, yang kalau di lembaga zakat bayar gaji amil, itu PPh satu tetap wajib gitu ya, PPh satu. Satu ya pungutan itu ya. Betul, pungutannya ya, terlepas nanti potong pungutnya di gross up atau ditanggung oleh penerima ya gitu ya, terlepas. Tapi itu tidak gugur intinya. Sama seperti di perusahaan. Apa namanya? Yayasan bayar auditor, audit, wajib Ya. potong PPh-nya, PPh jasa manajemen ya, 2%. Ya. Ya. Yayasan ngundang instruktur untuk ngasih training gitu ya. Sekalipun uangnya hasil sumbangan itu tetap kewajibannya wajib dijalankan. Tidak bebas ya. Yang terbebas itu adalah atas surplus lebihnya gitu. Dengan syarat dipenuhi persyaratannya. Yang kedua nih, kan tahun 2020 tadi yang dilaporkan ya, 200 juta surplusnya misalnya. Kemudian kita udah bikin rencana alokasi surplus di 2025, 2021-nya. Nah,
2021 berjalan nih Pak Dokter. Misalnya yang 200 juta ini biar gampang lah untuk beli kendaraan operasional lah misalnya gitu yang paling gampang nih. Habis Ya, ya. deh 200 juta ini untuk beli kendaraan operasional mau second mau baru gitu ya. Nah, tahun 2002 Satu. maaf tahun 2022 gitu ya. Kan kita wajib melaporkan tahun 2021 ya. Ya, ya. Nah, kita selain melaporkan rencana alokasi surplus 2021, gitu, Itu 2020 juga. kita harus melaporkan laporan realisasi surplus 2020, maaf. 20 ya. 20 bahwa Ya. yang 200 juta surplus 2020 kita sudah realisasikan dibelikan dalam bentuk kendaraan. Gitu ya. Oke. Gugurlah perpajakannya nih karena sebelum 4 tahun udah dialokasi. Tapi ingat nih waktu nyusun laporan keuangan 2021 gitu ya. Kan atas kendaraan yang dibeli ada beban penyusutannya tuh Pak Dokter. Ah ya. Akan masuk di laba rugi atau di laporan aktivitas namanya kalau di yayasan sebagai beban. Itu Beban. nanti harus dikoreksi Pak Dokter, beban itu tidak boleh sebagai pengurang pendapatan karena dibelinya bersumber dari alokasi surplusnya. Alokasi tadi surplus yang tahun 2020. Yang kendaraannya saja. Kalau yang dibeli dari pendapatan yang berjalan mah nggak masalah, normal. Ada beban penyusutannya. Nah, itu yang dikatakan bebas pajak. Ya, gugurlah. Artinya tahun 2021 yayasan itu kan melaporkan surplus murni di tahun itu dikurangi pengeluaran tahun itu gitu ya maksudnya kan. Orang pajak nggak mau rugi Pak. Gitu kan. Yang surplusnya dikeluarin, koreksi pajaknya dibebanin lagi, ngurangi surplusnya nggak mau dia. Jadi hanya beban-beban yang bukan bersumber dari alokasi surplus yang boleh mengurangi penerimaan di tahun berjalannya. Itu kira-kira tuh ya terjadi. Nah, sekarang kalau wakaf itu nanti punya sendiri Pak Dokter ya, karena ada 412 atau dulu 112 ya, itu akuntansi wakaf standarnya di mana tidak boleh dikonsolidasi dengan induk, tidak boleh mengkonsol ke bawah. Nah, itu nanti ada biasanya mungkin sudah atau belum Pak Dokter ikut kita mengadakan khusus ya Mbak Ernia workshop akuntansi Nazir. Itu pakai PSAK 412 sekarang. Kalau yang lembaga zakat kita pakai 409. Itu tersendiri ya. Dan jika berkenan kita sudah punya Excel otomasi sekali jurnal itu laporan wakafnya jadi semua Pak Dokter. Sederhana, simpel dan itu kita berikan di workshop itu. Kita berikan free di workshop itu. Kita studi kasuskan ya ada simulasi dan itu bisa dipakai sistemnya. Sebelum mungkin saya nggak tahu sekarang sudah pakai Sawut ya. Iya, ya. Ya. Kayak ada template-nya dikit itu tinggal isi aja ya. Ya, cuma harus kita ajarin cara menggunakannya. Nah, itu biasanya ikut workshopnya aja gitu kan. Khusus yang wakaf ya, itu core-nya Wakaf Mulia nanti. Itu Pak Dokter, ada yang perlu ditambahkan lagi penjelasannya? Ya, terima kasih Ustaz. Sementara itu dulu. Baik, insya Allah. Wah, luar biasa nih, Masya Allah. Silakan yang lain nih, saya sebelum nunjuk dulu nih, biar ini sambil diskusi mungkin nggak perlu bertanya atau ini. Wah, ini lagi di jalan nih, Pak Dokter. Iya, masih sambil ini. Allah, luar biasa. Fi amanillah, Pak Dokter. Mudah-mudahan sehat selalu, selamat. Mohon doanya juga saya ini. Mudah-mudahan Ustaz sehat, tetap sehat. Amin, amin, amin. Kalau ke Tegal nanti boleh berkabar. Saya nanti Siap. bahan slide saya ada nomor kontak, WA, email dan lain-lain Pak Dokter ya. Nanti dikirim. Ya, siap. Nanti bisa dikirim lewat berita itu. Masya Allah. Baik, terima kasih. Baik, Mbak, silakan. Saya dengan Pak Dokter. Halo. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang lain jika ingin Pak bertanya. Dadang juga nih yang mau bertanya. Silakan ada kenalan ya. Nih Pak Dadang dari mana? Sunda juga. Sama-sama. Pak ada
Punten, ini kayaknya dua ini atau coba satu dikecilin atau ini ada dua pesawat atau gimana? Iya, iya, tadi iya. 2 akun Ustaz. Oh, dua. Yang pada Dadang Ginanjar sama nggak ini? Ya, saya dengan Dadang Ginanjar, Ustaz. Oke, makanya satunya mungkin ini ya, di mute ya, boleh, silakan. Oke. Atau dikecilin juga volumenya. Volumenya dikecilin juga Pak yang satu yang di mute. Baik, baik. Biar nggak ada. Bisa keterima, Ustaz, suaranya? Terima Masih, cuma agak feedback. iya. Baik, Ustaz. Saya langsung aja ingin ke pertanyaan Ustaz. Saya kebetulan dari Yayasan Al-Kautsar. Di mana ini Pak Dadang? Saya di Yayasan Al-Kautsar di Geria Telaga Permai di Depok, Ustaz. Oh, Depok, siap. Enggak. Jadi saya sebagai bendahara yang baru berjalan proses perpindahan dari DKM membentuk yayasan itu baru 2 bulan, Ustaz. Baik. Berarti masjid ini Pak ya? Iya, betul, betul. Baik. Yang ingin saya tanyakan, saya langsung ke pertanyaan saja. Baik. Pada saat kita akan melaporkan SPT badan, itu yang menjadi lampiran apakah hanya satu adalah pendapatan beban, kemudian yang kedua adalah neraca, Ya. dan yang ketiga adalah laporan posisi kasus, Ustaz. Jadi Laporan apa tadi? Maaf, yang ketiga laporan? Saya ulang ya, yang pertama neraca, Ya. yang kedua laporan pendapatan beban, Ya. yang ketiga adalah laporan posisi kas. Apakah seperti itu, Ustaz? 3 lampiran. Laporan posisi kas tadi ya maksudnya ya? Posisi kas ya? Iya. Nah, jadi saya ulang 3, pendapatan beban, neraca, dan laporan posisi kas. Seperti apa, Ustaz, lampiran dalam proses syarat lapor SPT badan? Itu Ustaz, terima kasih. Pak Dadang, punten. Kalau NPWP-nya berarti baru diurus juga ya, berbarengan dengan Baru hitungan bulan, Ustaz. Berarti 2024 ini ya? Ya. Bahkan perpindahan dari DKM yang mempunyai unit-unit lain, ada sosial, ada yatim duafa, ada itu juga baru 2 bulan perpindahannya, dan mungkin yang akan saya laporkan nanti di 2025 adalah proses 2 bulan saja, Ustaz ya, jadi November dengan Desember. Apakah seperti itu, Ustaz? Pak Dadang, punten, kalau yang lembaga pendidikannya punya pendidikan formal nggak yang punya izin? TPA aja, Ustaz, TPA. Oke, baik. Siap. Jadi syarat lapor SPT badan itu apa saja, Ustaz? Saya sudah paham. Baik. Itu aja ya, saya jawab ya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dadang di Depok. Kalau orang Sunda itu, mungkin boleh di mute Pak Dadang. Ya, jelas ya. Orang Sunda namanya biasanya diulang-ulang ya, Dadang, Deden, Didin. Nah, paling bagus nama orang Sunda itu Cecep ya. Makanya saya di rumah itu dipanggil Asep. Asep itu singkatan dari Kasep. Kasep itu cakep. Ya. Maka orang Sunda dibilang Cecep. Baik Pak Dadang. Jadi begini Pak. Nah ini mungkin saya pengalaman kebetulan juga pengurus yayasan di masjid di kompleks saya. Jadi yayasan itu masjid sudah lama berdiri, aktivitasnya juga sudah berjalan, ya ada TPA mungkin yang pendidikan semi formal gitu ya. Karena kalau yang formal TPA-nya wajib punya NPWP juga tuh pasti ya, harus punya badan hukumnya ya. Penting Pak, betul masjid itu karena aset umat ini harus ada badan hukumnya ya. Walaupun mungkin DKM itu lembaga gitu, tapi lembaga itu kan belum berbadan hukum gitu ya. Sama seperti di Indonesia itu ada dikenal dengan perseorangan, badan hukum, dan lembaga ya. Termasuk mungkin kalau kita menjelaskan entitas nazir wakaf tuh ada 3 jenis nazir. Nazir individu atau perseorangan, ada nazir nazir lembaga, ada nazir badan hukum. Nah kalau organisasi, organisasi itu yang lembaga Pak, ya organisasi lembaga yang tidak berbadan hukum tapi ya lembaganya apa namanya kayak FBR, Madura United. Kalau saya punya
asgar gitu ya Pak. Tapi kalau asgarnya bikin badan hukum yayasan lain lagi, itu udah berbadan hukum ya. Tapi kalau perkumpulan lah bahasanya, itu namanya lembaga gitu ya di aspek itu gitu. Nah, biasanya kalau lembaga itu juga bisa punya NPWP itu sebenarnya ya kalau lembaga, karena dianggap satu ini. Nah, masjid mungkin awalnya organisasi ya, badan BKM, ada DKM gitu ya. Nah, pada saat kita urus sebagai yayasan gitu ya, berarti kan berbadan hukum. Nah, kalau terkait dengan pajak dan lain-lain, itu sejak terbitnya legalitas dan NPWP terutama ya. Jadi mau ada aktivitas atau enggaknya, dia punya kewajiban sudah lapor gitu. Nah, sekarang hati-hati nih karena aktivitasnya sudah berjalan gitu ya, tapi NPWP-nya baru gitu ya. Nah, maka yang perlu dipastikan adalah pertama, saya juga waktu awal-awal semangat nih dibentuk pengurus masjid gitu ya, dan bikin lembaga yayasan, saya bikin bikin yayasan. Semangat tuh menginventarisir aset masjid, mulai dari tanah, bangunan, habis berapa dulu gitu, tanahnya berapa meter, sertifikat dan lain-lain gitu ya, aset satu-satu dipotoin di daftar inventaris satu-satu. Saya kebetulan masjid ini menempati pasumnya ini apa namanya perumahan ya, rasa di perumahan. Kalau masjid kampung mungkin lain lagi ceritanya ya, karena nanti itu kampung tanahnya tanah milik pribadi. Kalau perumahan ini pasum, waktu kita bangun itu dapat surat keterangan dari yayasan itu pinjam pakai, karena PT-nya belum menyerahkan pasum ke Pemda. Kita dapatlah surat izin bentuknya pinjam pakai gitu ya. Nah, kita kan nggak enak tuh ngejar tuh supaya itu diserahkan. Nah, karena kita harapannya oleh developer diserahkan ke badan apa namanya, Dinas Pertamanan dan Perumahan ya gitu, namanya itu badan masuk jadi aset Pemda, nanti diserahkan ke warga bayangan kita gitu. Sehingga ini akan dijadikan sertifikat wakaf nih masjid ini, karena cukup besar di tempat kita itu. Ternyata mohon maaf, kita namanya pasos-pasum itu adalah developer menyerahkan ke Pemda, dan Pemda nanti akan masuk di aset Pemda, milik Pemda ya. Tidak mungkin diserahkan ke warga ya, kepemilikannya dilepas aset Pemdanya. Maka yang ada adalah kita hanya dapat surat izin pemanfaatan lahan pasos-pasum ya, tidak bisa. Nah, oleh karena itu saya mikir, oh kalau begitu saya tidak masukin nih tanah bangunan masjid gitu ya di aset yayasan ya, karena tanahnya bukan milik yayasan, tidak bisa tuh. Kita hanya dapat surat izin pengguna kerjasama dari Pemda pemanfaatan. Bahkan Pemda itu bisa, nah yang teman saya tadi yang bermasalah itu, Pemda itu bisa menyewakan kalau kepada warga. Itu ada undang-undangnya menjadi PAD, pendapatan asli daerah tuh. Legal gitu ya, atas sewa pasum-pasum itu. Karena digunakan untuk komersil oleh warga misalnya gitu. Nah, kalau untuk sosial itu tidak, dia menyerahkan ke tempat lain. Nah, maka Bapak hati-hati nanti waktu pertama kali, kan tadi Bapak bilang waktu lampirkan itu salah satunya adalah neraca, betul Pak, atau laporan posisi keuangan bahasa sekarang gitu namanya. Caranya adalah membuat inventaris yayasan ya, aksesnya berapa-berapa. Nah, cuma hati-hati jangan sampai seneng begini Pak, karena semangat pengurus baru begitu ya. Oh, semakin besar harganya tanahnya, tanah harga nilai wajarnya, bukan harga NJOP-nya. Mohon di tempat kami, mohon maaf, NJOP tanah di kami itu mungkin hanya sekitar 300.000 atau 400.000 nih. Sementara harga jual di sini adalah 3.500.000 per meter. Bahkan developer beli tanah lebih pasus-pasus apa maaf, hook gitu ya, itu 4 juta. Padahal NJOP 400.000. Disajikan 4 juta. Ingat Pak, yayasan akan dicari ini sumbernya dari mana nih? Ya kalau memperbesar aset gitu. Maka kalau tanah bangunan, kalau bangunan ya sajikan sebesar dulu biaya historisnya dikurangi penyusutan. Biasanya masa umur ekonomisnya 20 tahun ya kalau bangunan yang permanen gitu ya. Kecuali yang nggak permanen. Tanah itu tidak ada penyusutannya. Berapa nilai penyajian di neracanya? Kalau saya NJOP saja. Nilai jual objek pajak sesuai dengan SPT PBB gitu ya. Itu untuk tanah di masjid tuh. Tapi sekali lagi, kalau tanah masjidnya itu memang betul-betul milik yayasan, bahkan sertifikat wakaf. Dan kalau belum sertifikatkan wakaf. Ya, misalnya dulu
ada hasil beli pengurus atau ada hibah dari ini, segera sertifikatan wakaf. Tapi sekali lagi, kalau tanahnya tanah pasos-pasum di perumahan itu tidak perlu dipikirkan lagi, nggak bisa, gitu ya, tidak bisa, dan tidak perlu dicantumkan. Neraca mungkin hanya disebutkan nanti di CALK, di keterangan ya bahwa masjid ini menduduki tanah di atas bangunan di atas tanah milik Pemda Pasos-Pasum gitu ya, dengan surat merujuk harusnya ada izin pemanfaatan tanah Pasos-Pasum dari Pemda. Tidak perlu nilainya dicantumkan di neraca laba keuangan. Gitu. Berarti satu, betul Pak, neracanya ya. Nah, cara menyajikannya nilainya berapa? Kalau ada dulu beli informasinya beli berapa, hitung Pak penyusutannya. Biar mudah, gampang penyusutan itu kalau yang dari besi dibikin 8 tahun, kalau bukan besi 4 tahun. Tinggal dibagi itu. Pak Dadang, kita nggak ada yang tahu pengurus baru ini. Udah catat kira-kira aset itu kalau yang punya nilai manfaat saja Pak. Kalau yang udah rusak udah nggak perlu, yang hilang apalagi. Ya, yang masih bermanfaat dan yang kecil-kecil mendingan nggak usah. Ya, yang agak ini aja material saja mungkin kalau mau ini. Tanahnya tanah wakaf Pak Ustadz? Kalau wakaf harus cantumkan Pak. Tercantum nanti di tanah gedung dan dipisah ya. Karena nanti gedungnya penyusutan, kalau tanahnya tidak. Ya, jadi harus terpisah Pak nanti di tanah gedung. Biasanya sih tanah gedung akunnya sama, tapi dipisah nanti nilai tanahnya berapa, nilai gedungnya berapa, gitu ya, nilai gedungnya berapa. Karena maksudnya nanti kalau tanahnya tidak disusutkan, gedungnya disusutkan dengan rasanya nanti. Kira-kira. Bingung Pak nyusunnya berapa penyusun, udah pokoknya kira-kira dulu habis berapa lah gitu Kak untuk itunya. Tanahnya sekali lagi dicantumkan nilainya kalau tanah wakaf berdasarkan nilai NJOP-nya. Ya, nah cuma saya nggak tahu kalau sudah sertifikat wakaf itu kan tidak ada tagihan PBB-nya ya gitu ya. Mungkin Bapak bisa ke sampingnya saja di sekitar itu lihat yang punya PBB berapa tuh harga tanahnya. Nah ikut nilai itu ya di neracanya nilai SPT PBB di sekitar tanah itu. Udah jangan harga pasarnya supaya nggak kelihatan besar gitu ya. Cantuman sih. Nah, berikutnya adalah selain berarti kan kalau 2000 baru tahun ini ya disusunnya. Sebenarnya kan ya mungkin bisa saja sih penerimaan dari ini itu namanya laporan aktivitas Pak yang sekarang yang tadi Bapak sebut pendapatan beban Pak ya gitu. Maka judulnya laporan aktivitas, penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa Pak. Ya. Itu tadi yang kita bahas dengan Pak Dokter namanya surplus ya Pak atau defisit gitu ya. Nah hati-hati kalau defisit aman Pak, tidak ada masalah. Tapi kalau surplus tadi tuh supaya bebas pajak kita harus membuat rencana alokasi surplus ya. Dan tahun depannya harus dilaporkan. Nah sebenarnya yang satu lagi tidak perlu Pak yang laporan posisi kas. Itu kan sebenarnya ada di neraca Pak ya, kas dan setara kas bahasanya. Itu ada di laporan neracanya, posisi kas dan setara kas itu. Baik. Hati-hatinya begini, orang pajak tuh suka ngelihat surplusnya berapa, kas dan setara kasnya berapa harus matching itu Pak yang mereka minta. Ya, misalnya begini, Bapak surplusnya tahun 2024 itu 500 berapa misalkan 10 juta gitu ya Pak ya, 10 juta surplusnya. Tapi kenapa uangnya ada 100 juta? Itu yang harus dijelaskan tuh Pak. Ya, karena kan kalau laporan surplus kan ada beban-beban yang tidak ini, bisa lebih kecil bisa lebih besar kan gitu. Atau bisa aja kan kita punya hutang kan gitu loh ininya. Ada kewajiban yang belum dibayarkan. Nah, itu Pak nanti yang mereka akan tanya jangan sampai kas dan setara kas itu tidak matching dengan saldo aset netonya, kira-kira begitu. Itu sudah cukup Pak. Daftar inventarisir asetnya dilampirkan, itu yang tercantum sebagai penjelasan di neraca sama laporan aktivitas. Nah itu uh, kita setiap bulan ada laporan penyusunan laporan keuangan yayasan yang bisa pakai Excel Pak. Ya dan kita berikan free juga. Ya itu apa namanya mungkin nanti saya perlihatkan di akhir sesi apa namanya kita berikan free sistemnya Excelnya kita otomasi jurnal sekaligus jadi. Ya, jurnal sekaligus jadi. Karena mungkin yang kalau punya Bapak bisa pakai yang 109 ya lembaga zakat gitu atau infak sedekah gitu. Itu Pak Dadang ya, mungkin yang bisa saya jawab nanti boleh di. Terima kasih. Baik.
Sama-sama Pak. Mangga yang lain, yang apa namanya? Atau saya tunjuk aja kalau tidak ada. Silakan Ah, bagi Bapak Ibu yang lain. ini ibu-ibu dulu nih, Ibu Suwaidah ini dari mana nih, Ibu Suwaidah nih? Ada Bu Ai, Bu Suwaidah dulu ada ya, open mic ya. Masih di jalan ini, Pak. Oh gitu. Ibu dari yayasan mana Bu? Dari Rembang, Jawa Tengah. Al Yayasannya Ihsan. Al Ya, Ihsan. Ibu sebenarnya di bagian apa Bu? Boleh tahu Bu? mulai dari TPA sampai SD. Oh, lembaga pendidikan ya Bu? Saya sebagai bendara. Wah, orang keuangan, Masya Allah. Oke, lembaga pendidikan. Itu belajar di sini. Baik, baik. Ibu ada pertanyaan atau sudah cukup? Ya, ini masih menyimak aja. Ya, yang terpenting, Bu, yang penting Bu Suwaid, kalau lembaga pendidikan, Ibu ya, eh, laporannya dibikin per jenjang pendidikannya, Pak. Maksudnya penerimaannya ya bisa dideteksi SD, SMP, TPA, PAUD, gitu, RA. Itu sesuai dengan jenjangnya, Bu ya. Bebannya juga kalau bisa, boleh digabung Bu lapornya satu aja. Cuma penerimaannya iuran TPA misalnya, iuran SD kalau ada, iuran SMP gitu kan. Nah, iurannya juga kalau bisa itu dipecah lagi sesuai dengan ada SPP, ada uang pembangunan misalnya begitu ya yang sudah ada. Intinya bisa diklasifikasi per jenjang, bebannya juga yang memungkinkan apa nah biasanya kalau mau pendidikan kita bagi dua Bu, bebannya penerimaannya juga penerimaan akademik sama penerimaan non akademik gitu ya. Bebannya beban akademik sama non akademik itunya. Eh, Cukup tuh Bu dengan bisa diinventarisir. Nanti kita kalau di sistem kita akunnya sudah kita pisah ya per level pendidikan, khusus pendidikan tuh. Lebih mudah sih Bu. PWP-nya itu per lembaga apa jadi satu ya? Oh enggak Bu, kalau NPWP Ibu selama setiap jenjang itu badan hukumnya satu, NPWP itu ke badan hukum Bu. Dan justru memang kadang-kala bisa dibikin tuh per jenjang, tapi jangan Bu satu aja Bu. Ribet urusannya harus lapor masing-masing. Kemarin kan karena di masing-masing lembaga karena masalah terkait dengan apa POP. Jadi ada yang buat, ada yang tidak Oh, gitu. iya betul, minta NPWP sendiri ya Bu. Nah, kalau punya NPWP intinya berarti laporannya tersendiri Bu, keluar dari yayasan tuh ya yang sesuai dengan NPWP-nya. Di unitnya berarti kan Bu ya. Misalnya SD Iya. sendiri, SMP sendiri. Nah itu. Tapi kalau harusnya kan idealnya Ibu dengan ngasih NPWP yayasan sebenarnya udah selesai Bu. Tidak minta NPWP masing-masing seharusnya. Yang penting yayasannya punya NPWP ya, setahu saya ya gitu. Eh, misalnya PAUD di saya memang minta NPWP, ada ya PAUD yang dikasih NPWP yayasan udah selesai. Itu harusnya ya, tapi kadang-kala di daerah tuh minta masing-masing beda atau ada yang sengaja juga biar dapat masing-masing. Nah, ada juga. Nah, itu namanya merepotkan diri sendiri. Nggak ada masalah. Artinya gini Bu, kalau dia NPWP-nya gabung di yayasan, setahu saya kan atas badan hukum ya, ya lembaga itu ya NPWP itu laporannya digabung saja, cuma dipilah sesuai dengan jenjang pendidikannya, pendapatan dan bebannya. Tapi kalau dia punya NPWP sendiri, berarti pelaporannya sendiri-sendiri, mengikuti ke NPWP-nya. Gitu, Bu Swaidah, hati-hati di jalan, Masya Allah, lagi di Iya, Rembang ya. udah sampai. Nanti lebih lengkapnya kalau berkenan bisa diinfo secara teknis ya, mungkin orang sekolahnya atau kalau memang ini apa namanya ada workshop khusus untuk yayasan. Baik, terima kasih Bu Sweda. Di sini ada Bu Ani nih, Bu Ani dari mana nih Bu Ani? Atau Bu Ani Cahyati ya? Nah, Bu Ani dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ani mangga. Punten saya lagi agak flu Pak Dadang. Sama Saya nih. Bu Ani saya di mana Bu? Di mana Bu? saya di Bogor di Yayasan Komitmen Bersama sebagai bendahara sejak Baik. tahun 2017 ya. Masya Allah. Ini sejak tahun 2017 tuh yayasannya berdiri di situ atau Ibu di situ? Sayanya yang menjadi Kalau bendahara. yayasannya udah lama. Udah lama dari tahun 2009. Nah, izin aktivitasnya apa Bu yayasannya? Sosial kemanusiaan, pemberdayaan kayak gitu, keagamaan. Baik. Ya. Eh,
Tapi ada yang izin formalnya apa Bu yang punya izin operasional? UPJ ada. Oh, UPJ, oke. Ya, Tapi UPJ ya, bukan LAZ Kota bukan Kabupaten. UPJ Kabupaten Bogor. Berarti tidak ngurus lembaga kemanusiaan Ibu, tidak. Ke Kementerian. Enggak. Oh, itu beda lagi ya legalitasnya ya kalau Beda Bu, kalau kemanusiaan. itu dana charity kemanusiaan Bu. Tapi kalau itu udah UPJ cukup Bu. Cukup ya. Jadi nggak usah lagi ya. PUB harus juga. Itu kalau dia tidak punya izin UPJ Bu, harus PUB. Oh, jadi cukup ya kalau UPJ itu udah mencakup Cukup semuanya Bu. ya. Bu, itu. Baik. Nah, begini Pak Dadang, selama dari tahun 2017 itu hingga kemarin tahun 2023, kami itu lapor pajaknya. Biasanya saya masih nembak gitu, istilah Pak Dadang tadi tuh nembak. Nah, lalu kan saya ngeliat nih judulnya menyusun laporan keuangan yayasan sesuai standar ISAK 35. Nah, gimana itu cara menyusun laporannya biar nggak nembak lagi gitu, Pak? Ya, ya. Oke. Saya mungkin ini langsung Iya. saja ke ini ya mungkin Bu Edna ya. Izin Iya. saya sebentar saya ke laporan yayasannya dulu. Oke. 2023. 2004 ya kemarin ya. Ya, ingin tahu gimana cara. Cuma izin Bu, mohon maaf, kita tidak bisa mengajarkan di malam ininya ya semuanya. Eh, Kita sekilas saja dulu. Eh, Sebentar, saya buka file sistemnya. Oke, oke. Saya izin share. Nah, yang malam ini kita akan kasihkan adalah eh, input mutasi kas, mutasi bank ya Bu. Sistemnya kita akan berikan. Ini adalah untuk admin keuangan, bukan accounting ya Bun yang ini, yang kita berikan malam ini. Jadi ini adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran. Sebenarnya sih ini simpel ya, Bapak Ibu juga mungkin sudah biasa nyusun kira-kira seperti ini saja nih. Tangga keterangannya ya, kalau dia nerima di debit, kalau ngeluarin di kredit itu kira-kira ya. Cuma kita pilih nih dan di dalam satu aplikasi ini Excel murni ya, tapi kita jadikan otomasi. Nanti ada uang kas, petikes bahasa kita ya, atau nah kalau ada petikes sekolah SD sesuai ini tadi saya bilang ya gitu ya. Kemudian banknya gitu ya. Nah ini kalau transaksinya di kas berarti nanti kita pilih input transaksi. Nah itu kita akan praktekkan ya, apa namanya kita berikan mungkin ya inputnya ya kita praktekkan. Dari sini ini akan menghasilkan laporan mutasi kas mutasi bank ya bentuknya kira-kira seperti seperti ini ya formatnya nanti ya kalau udah dihasilkan. Nah, bahan untuk nyusun laporan keuangan gitu ya. Jadi transaksinya lu dicatat di keuangan. Ya sebenarnya sih kalau Ibu mungkin sekarang banyak Bapak Ibu yang kalau bahasa saya sederhananya laporan keuangan DKM, penerimaan pengeluarannya sisanya berapa gitu. Nah, ini sebenarnya mirip begitu ya. Cuma ini antara bank dan petikes kita pisahkan ya. Nah, yang kita praktekkan di workshop penyusunan laporan keuangan yayasan itu kita kasih aplikasi yang ini ya. Aplikasi ini sebenarnya ini juga Excel murni dan hampir rata-rata yang tidak beli software yang tidak punya software kita sebenarnya sudah punya softwarenya yang berbasis online cuma cukup mahal mungkin ya kalau izin saya di angka 100 juta lebih dan kita belum punya yang menyewakan gitu ya. Eh, Online ya berbasis online web based gitu itu kan nah pengembangan dari sini. Nah, kalau ini kita berikan free membantu teman-teman yang memang tidak belum layak lah sayang beli sistemnya dengan manfaatnya mungkin sederhana belum banyak aktivitasnya. Tapi sekali lagi ini tidak bisa digunakan lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan kita saya punya software juga sendiri kerjasama ya bukan punya kita ProSchool namanya.
itu mulai dapodik dan lain-lain itu lapor dari siswa mendaftar gitu, tesnya, raporan report dan itu udah ada tuh, bahkan sampai jajan di kantin pakai e-money lokal gitu ya. Itu sistem untuk lembaga pendidikan. Ini tidak bisa untuk lembaga pendidikan ya. Tapi kalau kita susunkan lembaga pendidikannya kita pakai model begini, kita ini setup ya. Ini untuk yayasan murni. Nah, mulai dari daftar akun ini dibuka rumusnya, cara menambah, mengurangi, karena sesuaikan dengan lembaga yang Bapak Ibu punya. Ya, saldo awalnya disimpan di sini. Tadi tuh yang Bapak baru 3 bulan ya, pas piutang mungkin hanya beberapa saja, itu nanti akan muncul otomatis bisa di input di saldo awal itu di neracanya di sini ya. Kira-kira seperti ini nih laporan posisi keuangannya muncul otomatis dengan di menu COA ini ya. Kemudian transaksi yang berjalannya ini diinput di sini. Hanya mengerjakan input tanggal, ini akunnya dipilih ya, debit kreditnya diisi, keterangannya sudah selesai. Jadi semua laporan posisi keuangan, laporan aktivitas sama CALK-nya. Ya, catatan atas laporan keuangan. Ini Bu yang disebut dengan menyusun laporan keuangan yayasan. Tapi mohon maaf tidak bisa diajarin 1 jam 2 jam gitu, bisa ini workshopnya 2 hari ya Mbak Rina ya, atau minimalnya sehari biasanya ya, sehari eh, kita kasih teorinya, seharinya prakteknya, itu yang idealnya gitu. Atau yang kedua Pak Dadang, kita butuh pendampingan sajalah. Kita ini diberikan free ya, tidak kita eh, jual belikan untuk Excel-nya ini. Kita supervisi aja, kita dilatih nih orang internal segala macam. Nah, itu silahkan mau model pendampingan seperti atau Pak Dadang, saya nggak punya orang nih, punyanya keuangan doang, catatannya doang. Kita yang nyusunkan, itu namanya jasa accounting service, tim kita. Biayanya berapa? Ah, itu tergantung nanti jumlah transaksi dan aktivitasnya. Bisa diatur belah, intinya jauh lebih murah dibanding bayar akuntan gitu ya, karena tim kita bisa ngerjain 4-5 lembaga satu orangnya gitu, sehingga lebih efisien. Itu yang kita lakukan bentuknya pendampingan, mau pakai Excel seperti ini atau mau pakai software jadinya lah ya. Pakai software itu udah di bundling biasanya ya gitu. Tapi rata-rata sih pakai Excel seperti ini. Begitu mungkin Bu yang bisa kita lakukan. Nah, kalau Ibu tadi lembaga kemanusiaan, kita pakainya bukan yang ini Bu, ya, termasuk mungkin Bapak tadi yang di masjid ya. Eh, Maaf, saya harus close dulu yang ini ya, karena suka berat kalau maaf. Ya, menyentuh. Nah, saya sebentar, saya ini suka lupa. Pakainya Bapak Ibu kalau yang lembaga zakat, nah ini kita pakai pakai ini ya, yang masjid tadi atau lembaga charity kemanusiaan cukup pakai ini. Oh, maaf salah. Ini bentuknya sudah beda lagi ya, karena ini khusus untuk lembaga zakat ya. Tadi UPJ tuh yang Ibu tuh persis Pak Bu ya. Jadi daftar akunnya juga beda. Ini sama seperti tadi ya, prinsip kerjanya ya. Jadi dari maaf, jadi dari di setting nanti diajarin setup akunnya, nama akun, dan ini disesuaikan dengan rekening yang ada di Ibu, kode akun yang ada di Ibu semua kita sesuaikan ya. Dan ini bisa dikerjain sendiri, nanti di pelatihannya justru ini ya, menambah mengganti nama akun ini tetap. Kemudian saldo awalnya diinput di sini, itu otomatis nanti akan muncul di laporan yang tahun lalunya ya sebagai saldo awal. Kemudian sama itu di jurnal dari sini, penerimaan zakat infak sedekah, aturnya tersendiri itu ya, bab sendiri juga pembahasannya karena ada FSK sendiri. Itu udah otomatis masuk ke buku besar, otomatis ke neraca saldo atau TB-nya ya. Nanti masuk ke neraca. Nah, kayak gini Bu, kalau yang lembaga zakat ya, neracanya ya,
Kemudian laporan aktivitasnya begini ya, dipisah nanti penerimaan zakat sama penyaluran zakat sesuai dengan asnaf, kemudian infak sedekah sama amilnya. Nah itu untuk yang tadi mungkin UPZ ya, pakainya yang ini gitu ya, pakai yang ini gitu. Persisnya sama. Ini catatnya udah jadi, bahkan bulanannya juga selain tahunan ada juga otomatis terbentuk dengan mengerjakan satu kali jurnal yang tadi. Sama bisa kita berikan Excelnya ini, kita berikan pelatihan atau supervisi, atau Pak Dadang, kita serahkan saja ke kita, tim kita. Ah, itu accounting service, biayanya berapa? Ah, itu beda tarifnya sekolah sama lembaga kemanusiaan sama ini, itu mungkin kira-kira setengahnya dari bisnis tadi gitu ya. Kalau yang untuk charity, kita juga lembaga umat yang harus kita bantu. Cuma kalau kita tidak bisa free gratis mungkin ya, kalau pengen free konsultasi saja dikerjakan sendiri, kita ajarin, monggo itu kita iniin ya. Begitu mungkin Mbak Erna untuk penjelasan dari saya tadi, insya Allah yang bagaimana menyusunnya gitu ya. Kan begini Bu, kalau nyusun itu harus dari jurnal, posting ke buku besar, dari buku besar masuk ke trial balance-nya atau neraca saldo bahasanya ya. Dari situ baru masuk ke laporan keuangan. Dan ini otomatis CALK-nya jadi nih, catatan atas laporan keuangan. Biasanya kalau sistem semua tidak ada yang menyusun catatan atas laporan keuangan kecuali ini. Sistem kita yang web-based juga CALK-nya sudah terbentuk gitu ya. Baik, Pak Dadang, terima kasih atas penjelasannya. Allah nanti bisa, kalau ini bisa kontak-kontak dengan Wakaf Mulia atau di situ ada nomor kontak saya. Prinsipnya kita dengan senang hati untuk kita bantu apa namanya yang bisa kita kontribusikan Bu. Tidak mesti harus yang berbayar, yang bisa kita berikan gitu ya. Silahkan insya Allah. Ya, baik, Pak Dadang. Baik, hatur nuhun Bu Ani. Salam buat pengurus semuanya ya. Masih ada waktunya Bu Ena atau sudah habis? Gimana nih? 21 Ngikut Ustadz. Kalau masih ada pertanyaan, monggo. Kalau sudah tidak ada dianggap cukup, mungkin kalau pengen detail informasi atau ini ya. Sekali lagi kalau yang asal itu yang kita bisa berikan yang mutasi kas ya. Eh, Pak John, Penmik mau ini atau ini? Enggak, sebagai penutup saya Ya, mau Pak ini. Dadang. Boleh, mangga Pak John. Gimana Selamat dari malam ya, malam Pak Ibu John. Erna dan semua teman-teman. Terima kasih ya, saya mendapat informasi ya untuk join topik ini lewat WA, karena saya udah beberapa kali join lewat beberapa webinar sebelumnya ya. Saya John dari Papua. Saya tidak Papuanya punya mana Pak John? Pak John Papuanya mana? Di Papua Tengah ini, di Timika nih. Oh, Timika. Saya pernahnya Papua Barat sama Irian Jayanya saya. Oh iya, Irian Jaya yang menjadi Papua kan sekarang. Betul, Tapi betul. kemudian Yang Sentani, tanya, saya masih di Sentani ya. Ya, itu Papua dulu masih satu provinsi Papua. Ibu kotanya provinsi Papua yaitu di Jayapura itu yang Sentani. Jayapura, betul. Ke situ saya. Nah, sekarang kan udah termekarkan jadi 5 provinsi ya, tambah Papua, provinsi induk menjadi 6 provinsi. Ya, Papua Barat, Manokwari saya yang pernah 2 kali bahkan. Betul, Papua Barat berkedudukan di ibu kotanya di Manokwari. Sorong Papua mana itu Sorong? Sorong tadinya bergabung Papua Barat. Dia baru pemekaran terakhir ya menjadi Papua Barat Daya beribu kota di Sorong sekarang. Kan selalu ini di situ Pak ya, selalu transit ya kalau ke Papua mesti dari Jakarta. Benar. Transit di Sorong. Iya, terima kasih untuk penjelasan bagus sekali. Saya tadi ingin mau tanya seperti tadi Ibu Ani. Jadi mungkin lebih konkret itu kita berharap misalnya kalau ada sesi berikut yang langsung dengan membaca neraca atau laporan keuangan seperti tadi yang Pak Dadang udah tampilkan, sehingga itu lebih konkret. Saya belum punya yayasan, dulu saya masih kuliah hanya sebagai aktivis tapi NGO ya, bukan yayasan yang pemerintah, tapi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Walhi. Tapi tahun-tahun akhir tahun 99 masuk ke 2000-an lah. Kemudian
Nah, saya ada pemikiran sih mau buat semacam apa namanya perkumpulan sosial atau mungkin nanti menjadi sebuah yayasan. Ini masih diangan-angan ini. Siap, Pak John. Makanya informasi-informasi tentang bagaimana membuat sebuah yayasan, bagaimana mendapatkan bantuan-bantuan yayasan itu, kemudian ya bagaimana pengelolaan keuangannya. Nah, ini masih sangat minim atau dibilang masih nol sama sekali ya. Oleh karena itu penjelasan-penjelasan Pak John, daripada kita dengan senang hati ya, dengan senang hati selama online ya kita berikan free, termasuk kalau tadi tuh Excel-nya yang untuk nyusun laporan, karena kita harus ajarin yang itu ya. Selama online kita berikan free dan Papua sekarang sinyal sudah bagus sekali ini. Aman ya sinyal ya? sangat bagus di daerah-daerah. Bisa via Zoom. Saya Desember tahun lalu malah diundang ke Timor Leste. Di Timor Leste. Nah, kalau misalnya tuh ke Papua juga sudah biasa kalaupun mau diundang juga nggak usah mikirin fee ya. Yang penting diongkosin karena saya ke sana sama dengan ke Jeddah nih kalau ke Papua. Tiketnya ya gitu. Tapi kalau pingin free kita Zoom saja. Nanti bisa lewat Wakaf Mulia atau lewat monggo kita berikan, kita ajarin, kita dampingi. Itunya. Dengan senang hati Pak John ya mungkin bisa teman-teman stafnya juga atau beberapa lembaganya di sana kita dengan senang hati bersedia untuk pendampingan lanjut lah. Monggo Pak John ya. Kita dengan ini bentuk-bentuk karena ini sama persis nanti tinggal merubah akunnya saja. Nama-nama akunnya. Pak John di sana jam berapa Pak John? Oh, nge-like mungkin ya. Intinya ya. Intinya Pak John nanti Bu Erna bahan ini dikirimkan ya Bu slide-nya sama mutasikas. Nanti yang kesulitan menggunakan mungkin karena terbatas waktunya kalau malam ini bisa kontak saya langsung ya untuk kita kasih tahu caranya. Bahkan ada yang nanti belum tentu bisa kebuka ya izin mungkin sebelum tadi Bu Ai raise hand Bu Erna ya. Iya Ustadz, tadi sempat raise hand. Oh ya, sudah on mic. Sebelum ini oke, nggak apa-apa, saya izin sebentar. Nah, ini banyak yang tidak bisa dibuka gitu ya. Artinya begini, dibuka begini bisa, tapi tidak bisa dipakai gitu. Nah, kalau yang bisa dipakai itu pada saat di klik input transaksi muncul begini gitu ya. Tapi kalau yang nggak bisa ini, nah biasa pertama begini, ada yang kalau normal enable konten di sini ya, klik ya. Udah selesai tuh, udah bisa gitu ya, dan di save as. Dan yang kedua, waktu Bapak Ibu download nanti dari WA, itu biasanya kan ada di downloadan begini di C Pak ya. Itu tolong jangan dulu dibuka, pindahkan ke D atau intinya ke file ya, jangan di file program. Punya saya kan dibagi dua ya gitu. Ini C ini adalah program-program komputer saya, yang D ini data. Nah, itu dia maunya dibuka di data ini. Nah, kalau sudah dibuka biasanya cukup muncul kalau udah di data ya, enable content di sini diklik. Tapi kalau yang tidak bisa enable konten, nah itu yang mungkin nanti saya kasih tahu caranya deh. Kasih tahu caranya yang tidak bisa. Karena file ini kita akan kasihkan. Ya. Baik, silakan mungkin Bu Ai tadi ya. Mangga Bu Ai. Selamat ya, selamat malam Pak Dedeng dan malam Bu. Mungkin perkenalkan juga nama saya Yakin, saya dari Bandung sih Pak. Oh, orang Bandung, siap Bu. Iya, Nama lembaganya dari apa Bu? Bandung. Gimana Pak? Nama lembaganya? Nama lembaganya Yayasan Sarana Berbagi. Sarana Pribadi. Bergerak di bidang apa Bu? Kalau boleh tahu. Sarana Berbagi Pak. Oh, lembaga kemanusiaan ya? Betul, sosial kemanusiaan sih. Atau sudah punya izin LAJ atau UPJ begitu? Kebetulan kami baru punyanya itu adalah Dinsos saja Pak. Dari PUB ya, Dinsos ya. Betul. Ya. Cuman mungkin di sini yang saya melanjutkan pertanyaan tadi dari Pak Jun dan Bu Ani mungkin ya Pak ya. Dan kebetulan juga saya sih
backgroundnya memang akuntansi, tetapi Baik. akuntansinya itu bisnis, Pak. Jadi saya Akuntansi kurang bisnis tahu semua. betul, Saya juga belajarnya dulu begitu, Bu. kurang mengerti sebetulnya Pak kalau ke Iya. sosial gitu. Jadi mungkin Hmm. lebih ingin ada pendampingan atau ke hal Ya, teknis mengenai laporan keuangan, jurnal-jurnal ya. keuangan yang memang diharuskan oleh yayasan gitu Pak. Karena Oke. memang saat ini juga gitu ya saya sudah mengotak-atik itu rasanya agak sulit gitu Pak. Agak kesulitan gitu antara memahami di eh, ledgernya. Eh, Ya, ledgernya ya, mungkin bisa ya Pak ya, tapi ketika udah masuk ke eh, cashboy dan baruginya, neracanya, kok ya, jadi berantakan gitu. ya. Begitu sih Oke, Pak mungkin. baik, Dan terima ini kasih. mungkin karena ada template ini sangat membantu sekali sih Pak. Ya, ya. Jadi pertama Bu mungkin yang bisa dilakukan awal ini, yang ini dulu Bu ya, ini yang saya tampilin Bu ya. Jadi ini catatan mutasi kas mutasi bank dulu yang paling utama, jangan sampai ada Rp1 pun. Nah ini kan waktunya nih. Oh satu lagi nanti yang akan dikasih itu yang ini nih, maaf, catatan harian laj 3 file ya yang bisa kita kasih seperti ini. Maaf. Ini mumpung bulan Desember nih berapa hari lagi ya. Bulan Desember berapa hari lagi format ini ya nanti diberikan. Yang harus dilakukan 31 Desember adalah melakukan cash of 6 ya untuk bahan tadi buat saldo ya. Ini ya POM cash of 6 ini namanya silahkan diganti ya. Ini kalau di kasnya sudah dengan dipisah peti cash ya per peti cash. Ini tinggal mengganti ini aja ya. Yang uang kertas 1.000 jadi misalnya ada 24 lembar, ini ada 20 lembar. Nah, ini aja ya diganti. Ini udah tadi semua total. Nah, kalau ada uang logam silahkan ya. Oh, berapa nih ya? Nanti akan dibandingin dengan versi accounting ya. Yang diisi berarti kan total uang tadi yang hasil perhitungan dicatat oleh 2 orang ya yang memegang kas sama supervisornya atau bendaharanya gitu kira-kira. Itu wajib dilakukan setahun di akhir 31 Desember persis ya. Wajib nih petty cash para bendahara semua uang yang ada harus tercatat dalam bentuk petty cash. Eh, Nah, kalau isi karena nanti akan digunakan untuk mengisi ini nih, ya kas operasional yayasan misalnya ya itu adalah per tanggal apa namanya 31 Januari itu adalah 31 Desember 2024 ini ya akan diinput ke sini ya. Ini sudah sama diinputnya di sini semua. Kalau yang rekening bank, ini saya sengaja nih bank itu nama banknya dan 3 digit. Kalau sudah dipisah Bu, Ibu yang kemanusiaan ya ada infak, ada zakat, misalkan atau ada wakaf dan lain-lain itu wajib dipisah rekening harusnya. Nah, saya cantumkan 3 digit atau 4 digit angka terakhir untuk memudahkan ya. Kan nanti di sini akan waktu input tuh ada memilih rekening mana waktu input ya. Ini di input saldo. Kalau kita bicara 2024 berarti di sini di inputnya 31 Januari 2023. Kalau kita bicara 2025 untuk tahun besok nih akan datang, ini di input kondisi angka per 31 Desember 2024 ini. 31 Desember ya nggak boleh pulang orang keuangan sebelum mengisi ini per 31-nya ya gitu ya. Dan kalau ada masih transaksi malamnya saya biasanya per malam 31 itu saldo-saldo bank semua KJA, KAP semua PT saya itu download tuh semua itu untuk nyatat di ini ya. Nah kemudian setelah itu ini namanya nanti di awal tahun ya Bapak Ibu semua ini di input semua transaksi itu penerimaan pengeluarannya di sini. Nah ini yang mungkin yang perlu dijarin ya. Salah kasih contoh ya, misalnya di sini yang UPJ ya, kas jakat. Ini tanggalnya bisa dirubah ya, asumsi hari ini ya, minimal misalkan setoran. Nah, setoran, kalau yayasan kan hibah atau penerimaan, segala macam itu dari mana pokoknya uangnya lah. Setoran, zakat, profesi atas nama Bapak Ahmad misalnya ya. Berarti setoran kas masuk ya, misalnya 1 juta. Oke. Nah, itu udah masuk tuh otomatis ke sini, gitu ya.
Mau di-inputnya di sini juga bisa sebenarnya ya, biar keren aja sih gitu ya. Ini manual juga biasa sebenarnya di sini ya. Nah, di sini gitu. Begitu juga Bapak Ibu bikin mutasi bank, itu bukan waktu akhir bulan setelah dapat rekening koran baru diinput, tapi hari ini store ke bank dicatat di sini, hari ini narik dari bank dicatat di sini. Itu maksudnya ya. Sehingga muncul nih saldo kas masing-masing termasuk rekening bank. Nanti akhir bulan direkonsiliasi dengan rekening koran. Cuma bedanya waktu input, bedanya ya, BSI misalnya di sini saya punya rekening BSI. Kalau rekening koran kan kita narik di kredit ya, maaf di debit. Kalau kita store di kredit ya, karena itu setoran bank. Nah kita bikin mutasi bank dibalik ya. Yang posisi kredit di rekening koran kita jadi debit. Yang posisi debit di rekening koran kita jadikan kredit. Supaya kalau setor di debit, kalau narik di kredit, saldonya matching di sini gitu ya. Apa namanya, sehingga nanti akhir bulan tinggal di matching saldonya, titik koma nggak boleh beda, harus sama yang mutasi bank itu supaya tampil di dashboardnya juga sama. Ini udah 50% laporan keuangan, tapi harus 100% tidak boleh ada yang terlepas dari catatan ini, wajib ya selama uang. Nah, kadang-kala masalahnya di lembaga itu ada rekening lembaga digunakan pribadi atau banyak rekening pribadi digunakan untuk aktivitas lembaga. Nah, itu wajib terpisah ya. Kalau biasanya tim rescue ya, padahal kan di operasional di lapangan ini susah kalau kita transfer ke rekening pribadi. Saya perlakukan kalau rekening pribadi digunakan untuk aktivitas itu seperti cash on hand saya perlakukannya ya, karena bukan rekening lembaga. Dan bagusnya kalau memang harus menggunakan rekening pribadi itu sebenarnya secara sistem pengawasan internal nggak bagus ya. Tapi kalaupun terpaksa harus begitu, kalau bisa jangan digunakan oleh kepentingan pribadinya, dipisahkan, bikin lagi aja rekeningnya. Ya khusus untuk aktivitas lembaga walaupun atas nama lembaga, biar tidak jadi fitnah. Gitu ya. Nah, yang lebih berbahaya lagi kalau rekening lembaga digunakan oleh pribadi. Saya pernah mengaudit lembaga ya, lembaga kemanusiaan. Kebetulan pengurusnya jualan duren gitu. Jadi orang transfer ke rekening lembaga tuh gitu. Untuk aktivitas, padahal dia jualan duren, bukan bisnis pribadinya pengurus. Itu yang tidak boleh. Ya. Lembaga untuk lembaga, pribadi pribadi. Itu ya Bu tadi ya yang dari Bandung ya. Jadi insya Allah kalau ininya nanti kita akan apa namanya, ini yang tadi ya, silahkan akhir bulan nanti lakukan semua sama ini minimal ini kan. Nah kalau itu tadi pakai kalau lembaga kemanusiaan mirip sekali tadi ya, kalau apalagi berbagi mungkin banyak dari infak sedekah ya, itu pakai 109 walaupun izinnya izin ini karena transaksinya dan kecuali CSR Bu. CSR itu memang harusnya ke ISAK 35, tapi perlakuannya sama seperti infak sedekah ya. Hak amilnya mungkin 10% maksimal dari CSR ya. Ikut PUB ya. Walau mungkin Ibu ini masih ada lagi, kalau memang masih ada, kalau tidak ada saya akhiri. Sudah 21.30, kasihan yang Indonesia Timur. Cukup Pak, cukup. Mungkin Baik, nanti di Desember nih ada workshop yang bulanannya nggak? Ada Ustadz, pekan depan tanggal 18 sama 19. 18. 16. Boleh mungkin sekalian diinfokan saja ya, atau nanti mungkin bisa langsung ya di Japri ya. Informasi yang berminat ikut yang full itunya ya. Tapi kalau yang perlu pendampingan mungkin boleh bisa langsung, nanti silahkan, tidak harus nunggu tanggal 18-19 ya. Pendampingan monggo, apalagi yang di Papua mungkin Pak John dengan senang hati kita, Pak John mau minggu besok juga silahkan, apa namanya, kita jarak jauh. Kalau diundang ke sana lebih senang lagi, tapi jangan sampai membebani. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak Dadang. Dengan senang hati Pak John. Salam buat teman-teman di sana nih. Terima kasih ya. Oke. Silakan yang lain, cukup mungkin Bu Erna ya. Ya. Ada lagi? Kita Cepat cukupkan ya. saja. Panggil nih, saya takutnya nanti ngiri lagi. Bu Leni Kurnia, Bu siapa nih? Maaf, saya nih udah nih. Siapa? Bu Lufi Kurnias. Iya, dari mana ini? Belum bicara nih Bu, belum kepanggil, mohon maaf.
Bu Luffy ya, Bu Luffy. Ada pertanyaan, Bu? Oh, tidak ada kayaknya, tidak ada mungkin ya. Siapa lagi nih selain Bu Luffy? Ada sudah semua kayaknya, udah semua nih. Tadi Bu Anis sudah, sekali tim dari ini ya. Udah kayaknya, kecuali Bu Lutfi kalau tidak ada pertanyaan nanti boleh menyusul, akan saja. Baik, mungkin Bu Anna ya, dari saya pertama terima kasih sekali Bapak Ibu, teman-teman semua nih, Masya Allah nih Pak John luar biasa ya, sudah bisa hadir. Oh ini nih Pak Ahmad Komarudin mungkin Udah setengah 12 di sini. Waduh, Masya Allah, 12 ya. Ini kasihan nih. Tapi barusan nih Pak Ahmad Komarudin sempat ini mau open mic atau gimana nih Pak Ahmad? Iya, terima kasih. Mangga, kalau mau ini. Ada yang perlu tanyain? Perkenalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak John izin ya nggak apa-apa, nanti kalau sudah kemalaman monggo bisa live duluan, tapi kalau bersedia lanjut, mangga. Ya, Silakan. sementara tidak tanya, cuma mau curhat sebenarnya. Siap. Di mana dulu nih? Yayasannya apa dulu nih, Pak Ahmad? Ini Yayasan Pendidikan Manbalu Ilmi di Tuban, Jawa Timur. Tuban, Jawa Timur. Siap, curhatnya gimana, Pak? Ya, ini kan di yayasan, ini kan yayasan pendidikan, menaungi beberapa unit lembaga, diantaranya ada TPQ, ada Madrasah Diniyah, ada Madrasah Tidaiyah, dan insya Allah segera akan kami buka RA dan PAUD seperti itu. Dan ini kan untuk masalah administrasi keuangan memang masih manual ya, dan kami sangat membutuhkan aplikasi yang nantinya bisa dijadikan yayasan itu untuk mengontrol keuangan-keuangan dari beberapa unit tersebut, mulai dari keuangan lembaga, keuangan infak sedekah, keuangan zakat, dan juga dana-dana hibah atau CSR yang lain lah, seperti itu. Mohon maaf tadi agak telat karena habis ngisi kajian, jadi nggak nyambung, tapi insya Allah nanti akan kami pelajari lah, nanti kalau ada kesulitan bisa langsung komunikasi dengan Bapak. Termasuk kalau kebutuhan software atau aplikasi, apakah yang Excel termasuk yang web-based ya. Nanti bisa komunikasi lanjut Pak, boleh di Japri ke saya. Kita bisa presentasikan sistemnya online ya, silaturahmi. Nanti kalau tertarik bisa lanjut, itu tidak ada masalah. Karena kita nggak ada instalasi Pak, karena web-based ya. Ya, untuk kebutuhan ini. Itu apa? Untuk aplikasinya itu berbayar atau gimana, Pak? Yang mana tuh, Pak? Yang mana tuh? Kalau yang Excel kita free, Pak, termasuk yang ini ya, semuanya nih. Tidak kita ini yang mutasi kas ya, termasuk tadi yang sistem akuntansi ya, untuk laporan keuangan. Cuma itu diberikan di workshop nanti ya, di workshop tanggal 18 itu yang bayarnya workshopnya Bu Erna ya, kalau ininya tidak. Kalau yang web-based otomatis Pak, kalau yang web-based ya, apa namanya, karena memang cukup lama juga saya membangun dengan tim IT ya, dan sampai hari ini belum ada software untuk yang lembaga sosial Pak. Saya banyak punya mitra aplikasi ya, mungkin karena tadi kemahalan nggak laku gitu ya, kemurahan bikin sistem ini nggak mudah gitu ya gitu. Nah sebenarnya ada jalur kedua tuh sewa. Nah sewa ini kita memang infrastrukturnya belum siap nih Pak untuk hostnya ya, karena itu kita harus ngeblok coupling dulu ya gitu, baru gunanya siapa. Nah itu yang kita memang belum siap. Nah, sehingga sampai saat ini belum ada, kecuali yang bundling kita dengan menyesuaikan laporan keuangannya di kita. Ya, teman-teman tinggal input, kita supervisi dan codingnya udah jadi atau kita yang input. Ya. Kalau yang itu kalau harga kita sesuaikan dengan
jenis lingkup kebutuhannya Pak. Termasuk tadi karena beda kalau untuk lembaga pendidikan tuh mulai ini Pak, pendaftaran siswanya ada tesnya gitu, hasil tes keluar nanti apa bahasanya kalau nomor induk mahasiswa tuh NIM, kalau ini nomor induk apa ya siswa gitu ya, tapi bukan NIS NISN ya gitu, NIS untuk kode itunya. Nah itu sampai nanti nilai rapot dapodik. Nah, itu yang untuk sekolah Pak, proskul. Nah kalau yang ini sudah sewa sistemnya per siswa, tapi juga boleh beli putus ya kalau yang untuk sekolahan murni Pak. Bahkan bisa kantinnya juga pakai e-money lokal ya, kalau untuk yang sekolahan ya, kalau untuk yang nah kalau yang punya kita nih KJ Asarnya itu yang lembaga zakat ya, itu S Zakat ID itu tadi yang kita belum menyediakan untuk sistem sewa tapi berbeli gitu ya. Bisa yang berminat nanti mungkin kita bisa lain lah mengenai harga bisa kita Untuk gitu. workshopnya kapan, Pak? Berapa? Workshopnya kapan? 18-19 yang biarin ya. Ya Ustaz, Rabu Kamis pekan depan. Ya, cuma ini yayasan ya, Buana ya, bukan Ya, yang ya. Nazir. Pak. Yang Nazir ya, malah Nazir yang itu ya. Iya, Nazir wakaf ya. Gunakan Excel otomasi ya. Tapi bisa diatur lah Pak nanti ya, Pak Ahmad dengan senang hati intinya. Cukup mungkin Pak Ahmad ya. Terima Kalau kasih. kita lanjut komunikasinya, salam buat teman-teman di sana. Ini Bu Lupi mau ini atau cukup? Yang belum berkenalan, cukup mungkin ya Mbak Ena. Saya sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya, dan silaturahminya. Mudah-mudahan bisa berlanjut ya dan dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penambah amal kebaikan bagi kita semua. Sekali lagi ini adalah lembaga umat yang harus kita selamatkan dan kita siap bantu. Prinsipnya wakaf mulia, zakat syariah. Saya dengan senang hati secara pribadi, secara lembaga siap mensupport ya Bapak Ibu dalam konteks keuangannya lah ya kita tadi apa namanya sinergi untuk supaya bisa selamat, bisa lapor pajak ya, bisa mengontrol apa namanya pengurus juga nanti ya bisa lebih nyaman. Saya kebetulan ada beberapa di Jakarta juga ya Yayasan Aksiana dan lain tuh kita bersinergi bermitra dengan kita nampingan untuk supaya lebih menambah keberkahan dan kemanfaatan yang membuat umat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan malam ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya sangat apresiasi Pak John dari Papua jauh-jauh malam-malam masih bisa standby hadir di sini. Ya, Apresiasi sekali Pak John. Terima kasih nih atas partisipasinya ya. Saya kembalikan ke Bu. Selamat. baik, terima kasih kepada Ustadz Dadang Romansyah atas pemaparan materi dan bimbingannya. Menginformasikan untuk tanggal 18 dan 19, insya Allah Wakafmia akan mengadakan workshop laporan keuangan. Info lengkapnya akan dikirimkan melalui WhatsApp. Dan untuk materi dan video rekaman malam hari ini, insya Allah besok akan dikirimkan ke masing-masing nomor WhatsApp peserta. Baik Bapak Ibu, acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara webinar malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup bersama acara webinar malam hari ini dan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Ini sudah Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Mbak Ena ya. Terima kasih. Coba pagi saya kirim. Terima kasih. Selamat malam. Ya, baik Ustaz. Semuanya izin saya ya. Ya. Izin live. Ya, terima kasih Bapak.